Shalom, saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini adalah hari di mana kita berhenti untuk beristirahat di dalam Tuhan. Mari, dengan hati yang haus dan lapar, kita datang ke hadirat Tuhan yang kudus, menikmatinya pada pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah. Mari kita mengambil waktu teduh. Saya mengajak jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Nas panggilan beribadah hari ini diambil dari 1 Yohanes
pasal 4 ayat yang ke-10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita memuji Tuhan, kita meninggikan nama Yesus, Raja di atas segala raja. Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mari Bapak Ibu Saudara dengan tetap bangkit berdiri, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada pagi hari ini kami datang, kami bersyukur kepadamu, karena Engkau begitu mengasihi setiap dari kami. Engkau telah memberkati kami dengan penuh melimpah, dan selalu menolong kami di dalam setiap kesulitan yang kami hadapi. Engkau mengasihi tanpa syarat, walaupun kami berdosa dan penuh dengan cacat celah. Engkau begitu mengasihi kami, sehingga Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal ke dalam dunia, untuk menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kami. Karena itu kami memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah kami juga akan kesalahan kami, atas kesalahan-kesalahan yang telah kami perbuat di hadapan-Mu. Kami mungkin masih dibelenggu oleh dosa. Dalam hati, pikiran, dan perbuatan kami, sering sekali membuat hati-Mu berduka. Ampuni kami ya Tuhan, dan ajarlah kami terus, agar sungguh kami boleh hidup seturut kebenaran kasih-Mu. Pada hari ini kami mau berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berduka cita. Secara khusus untuk keluarga besar dari Ibu Indra, Pak Yus, Ibu Mira, dan juga Pak Jeffrey yang baru saja ditinggalkan oleh almarhum Mama terkasih. Kami berdoa ya Tuhan secara khusus bagi mereka, agar sungguh Tuhan boleh memberikan penghiburan dan kekuatan di dalam masa duka ini. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang pada saat ini bergumul secara kesehatan, bergumul di dalam pekerjaan, bergumul dengan sakit penyakit,
Ya Tuhan, kiranya Kau boleh menolong jemaat-Mu, agar sungguh Kau boleh memberikan kekuatan, memulihkan mereka ya Tuhan, dan mereka tetap terus boleh berpengharapan kepada-Mu saja. Kami berdoa, kiranya Kau boleh mendengar seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat bersilakan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pembacaan Alkitab hari ini akan kita ambil dari kitab Yohanes 3, ayat yang ke-16 dan 17. Saya akan membacakan ayat yang ke-16 dan Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita ingat akan kasih-Nya. Kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Kebaikannya yang tak pernah berhenti kepada kita. Mari kita naikkan pujian ini, ingat kasih-Nya. Kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah Bapa kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah Bapa kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku.
kasih Allah pada kita. Mari saya undang Bapak Ibu untuk kita bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Saudara-saudara, marilah kita bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan penuh penghayatan yang berbunyi. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dia pilihku sebelum dunia ada, dia pilihku menjadi miliknya, dia ciptaku dan beriku kebebasan, namun ku cari dia cintaku. Saat tiada harap, dia cintaku. Saat ku terhilang, dia cariku. Aku ditebusnya dalam Yesus Kristus. Siapa
Salam sejahtera dalam Yesus Kristus bagi saudara-saudara semua. Kiranya kita semua tetap penuh sukacita dan telah mempersiapkan diri beribadah meskipun dalam bentuk masih online streaming. Tuhan Yesus selalu menguatkan, memberikan kita hikmat, dan tetap disiplin dalam protokol kesehatan, supaya kita bisa melewati hari-hari dalam situasi dan kondisi yang masih pandemi COVID-19 ini. Saudara-saudara, mari kita berdoa, memohon pimpinan Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami sungguh merasakan kasih setia Tuhan dalam memelihara setiap kami. Sudah setahun lebih kami berada dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19 ini. Kami boleh tiba sebagaimana hari ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Kami tahu Tuhan, banyak jemaat-Mu, banyak saudara-saudara kami mengalami pergumulan yang tidak mudah, melewati masa-masa kesedihan, kedukaan, dan pergumulan-pergumulan hidup. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat. Meskipun kami belum mengerti sepenuhnya segala hal yang terjadi yang diizinkan Tuhan. Tapi kami percaya Engkau adalah Allah yang selalu mengasihi kami. Allah yang ingin hidup kami dekat dengan Tuhan supaya kami mengerti akan rencana-Mu di dalam kehidupan setiap kami maupun kehidupan manusia saat ini. Tuhan pimpin kami Tuhan masuk di dalam kebenaran firman-Mu. Engkau berkenan di dalam pemberitaan firman Tuhan sehingga kami yang lemah dikuatkan, yang kurang pengertian diberikan pengertian. Dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tetap memberitakan kabar baik, kabar keselamatan di dalam Yesus Kristus. Bimbing hamba-Mu ini Tuhan, dan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca dua bagian firman Tuhan. Pertama dari Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bagian firman Tuhan yang kedua dari surat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara-saudara, di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 13. Sangat jelas Tuhan Yesus menyampaikan tentang pengajaran kasih yang terbesar dari seseorang kepada sahabatnya. Pernyataan yang menunjuk pada diri Tuhan Yesus sendiri yang akan menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus menjelang hari penyalibannya semakin terbuka mengajarkan dan mengkomunikasikan kepada murid-muridnya bahwa kedatangannya ke dalam dunia adalah untuk menyerahkan nyawanya bagi penebusan dosa. Saudara-saudara, kita mengetahui bahwa apa yang disampaikan Yesus Kristus tidak sepenuhnya dipahami oleh murid-murid. Kita mengetahui pada hari Tuhan Yesus akan disalibkan, respon murid-murid masih sulit mempercayai bahwa guru mereka yang memiliki kuasa mengajar, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, membangkitkan orang mati, kemudian membiarkan dirinya diadili, ditangkap, dan disiksa. Saudara, salah satu penyebab respon murid-murid sedemikian, karena adanya konsep dan harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang mereka harapkan pada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, seringkali dalam hidup kita diperhadapkan dengan konsep dan harapan yang tidak sesuai dengan realita kehidupan yang kita hadapi. Di tengah ketidaksesuaian konsep dan harapan dengan realita, berapa banyak orang tetap bisa bertahan pada jalan hidupnya yang benar. Saudara-saudara, seringkali ada sebagian orang
justru meninggalkan jalan hidup yang benar. Mereka meninggalkan panggilan janji kasih-Nya yang mula-mula untuk tetap hidup benar dalam keluarga, dalam pernikahan, dalam pekerjaan usaha, dalam relasi dengan orang lain, bahkan dalam pelayanan. Saudara-saudara, di saat kita diperhadapkan pada realita hidup yang berbeda dengan harapan dan doa kita, maka saat-saat seperti itulah merupakan sebuah ujian bagi setiap kita sebagai orang Kristen. Sejauh mana, sedalam apa kita memahami kehidupan ini, terlebih bila berbicara tentang memahami rencana Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus diperhadapkan selalu dengan realita respon yang berbeda dengan yang seharusnya diterima oleh Allah yang menuntut respon yang benar dari manusia. Yesus Kristus adalah Allah dan manusia. Namun dalam inkarnasinya sebagai manusia, Dia tidak memakai kuasanya untuk memaksakan realita yang terjadi agar semua respon itu sesuai dengan apa yang seharusnya Dia terima dari manusia. Saudara, setiap kali kita manusia diberikan kebebasan untuk memberikan respon. Apakah berkehendak menerima, mentaati, atau sebaliknya menolak atau tidak mentaati. Sekalipun itu perintah dan kebenaran Tuhan sudah sangat jelas disampaikan bagi setiap manusia. Saudara-saudara, kita tahu realita respon terhadap kehadiran Kristus. Bahwa ada yang memberikan penolakan, tidak menghargai, bahkan meninggalkan Kristus. Saudara-saudara, pernahkah kita merenungkan dengan serius? Di tengah respon manusia sedemikian, namun kasih Kristus tetap menghampiri dan melayani semua orang. Kristus memanggil semua orang untuk datang menikmati pernyataan kasih-Nya yang terbesar. Saudara-saudara, saat kita dengan sungguh-sungguh merenungkan tentang kemantapan hati dan langkah Kristus menuju kayu salib, mengorbankan tubuhnya untuk dicabik dan darahnya dicurahkan, muncul pertanyaan, kebenaran apakah yang selalu kita renungkan dan pikirkan? Di balik pernyataan kasih Allah yang memberikan nyawanya sebagai pengorbanan yang mulia. Saudara, yang pertama, pernyataan kasih Kristus merupakan puncak pengorbanan perjalanan inkarnasi Kristus. Inkarnasi Kristus merupakan sebuah penggenapan janji Tuhan untuk kedatangan Sang Mesias. Penggenapan janji Tuhan melewati perjalanan yang panjang dalam sejarah. Perjalanan sejarah yang menjadi semakin jelas melalui terbentuknya sebuah bangsa. Diawali dengan pemanggilan Abraham untuk pergi dari negerinya menuju tanah perjanjian Allah. Lewat keturunan demi keturunan, Allah membangun sebuah bangsa, yaitu bangsa Israel. Saudara-saudara, bangsa Israel berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Bangsa Israel memiliki keistimewaan. Sebagai bangsa pilihan Allah, mereka dapat mengenal Allah. Mereka terpanggil untuk menyaksikan kehadiran Allah, untuk memberitakan Allah Yahweh. Namun faktanya bangsa Israel menjadi bangsa yang tidak selalu setia. Mereka tidak selalu menghormati Allah yang sudah begitu baik kepada mereka. Saudara, berulang kali Allah menyatakan kemarahannya yang menghukum, tapi kemudian tetap menerima pertobatan bangsa Israel. Saudara-saudara, sejarah perjanjian lama secara berkelanjutan menyampaikan janji kedatangan Mesias. Janji tersebut tergenapi dalam kehadiran Kristus dalam dunia. Firman Tuhan dalam perjanjian baru
mencatat Kristus dilahirkan dari Maria melalui karya Allah Roh Kudus. Di tengah-tengah kelarainya ada situasi dan kondisi menegangkan di sekitar waktu itu. Oleh karena dalam ketakutan akan kekuasaannya dan penuh dengan nuansa politik, Herodes memerintahkan untuk melakukan pembunuhan massal pada anak-anak yang di bawah usia 2 tahun. Matius 2 ayat 16-18 mencatat peristiwa itu, yang merupakan nubuatan Nabi Yeremia. Khususnya di ayat yang ke-18 dikatakan, terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Saudara-saudara, di dalam Yesus Kristus pada waktu muncul di depan umum untuk melayani, mengajar, menyatakan kuasanya. Saudara, kehadirannya itu mendatangkan kekaguman, menarik banyak orang. Kristus memanggil murid-muridnya, mengajarkan mereka, membawa mereka bersama dalam pelayanan. Sebab kepada mereka lah akan dipercayakan untuk melanjutkan tugas pelayanan Kristus di dalam dunia. Saudara, Kristus memiliki kuasa. Dia dapat mewujudkan pernyataan kasihnya dengan cara tanpa proses penderitaan, ditangkap, dicambuk, dan dihina. Dia bisa melakukan semuanya itu lebih cepat dan lebih mudah, menyelesaikan puncak pengorbanan perjalanan inkarnasinya dipaku di kayu salib. Tapi semua itu tidak dilakukan oleh Kristus. Saudara, kita mengetahui bahwa murid-murid sampai pada waktu Kristus menyerahkan dirinya untuk disalibkan, mereka belum sepenuhnya memahami maksud inkarnasi Kristus. Murid-murid menunjukkan sikap tidak bisa menerima kenyataan bahwa Kristus menyerahkan dirinya. Petrus mencoba menghalangi Tuhan Yesus dengan pernyataan dan tindakannya. Ada murid yang melarikan diri dan ada yang menunjukkan ketakutan. Saudara-saudara, kita melihat dan mencatat bahwa puncak pengorbanan perjalanan penggenapan kasih Allah yang terbesar melalui pengorbanan Kristus menyerahkan nyawanya di kayu salib. Begitu banyak penghalang, tantangan, dan usaha si jahat untuk menggagalkan pernyataan kasih Allah yang terbesar bagi manusia melalui Yesus Kristus. Saudara-saudara, bagaimana dengan manusia, saya dan saudara, dalam mewujudkan pernyataan kasih kita? Seringkali kita sedih bahwa pernyataan kasih manusia berhenti di tengah jalan dan tidak menyelesaikan wujud pernyataan kasih yang pernah dijanjikan. Saudara, berapa banyak orang tua tidak sungguh-sungguh secara konsisten mewujudkan pernyataan kasih mereka kepada anak-anak yang dianugerahkan Tuhan. Ada orang tua yang tidak sungguh-sungguh membimbing, memberikan teladan yang baik bagi anak-anaknya. Tidak sungguh-sungguh mendidik mereka untuk hidup baik dan benar. Saudara, berapa banyak suami istri yang pernah mengikrarkan pernyataan kasih satu sama lain dalam sebuah pernikahan, namun luntur dan bahkan berhenti di tengah jalan. Yang terjadi adalah sikap yang saling menyakiti, tidak saling menghargai satu sama lain, bahkan mengambil keputusan untuk bercerai. Saudara, bagaimana pernyataan kasih orang Kristen di hadapan Tuhan? Adakah Tuhan menemukan setiap orang Kristen dengan sungguh-sungguh mau wujudkan sampai akhir hidupnya pernyataan kasihnya kepada Tuhan? Saudara, Kristus tidak pernah sedikit pun melangkah mundur atau berbalik untuk membatalkan pernyataan atau perjalanan mewujudkan pernyataan kasihnya yang terbesar bagi manusia. Saat Tuhan Yesus tertantang untuk membuktikan kuasanya, baik sewaktu dicobai
dengan godaan merubah batu menjadi roti setelah berpuasa 40 hari 40 malam. Atau diperhadapkan dengan tantangan membuktikan kuasanya di saat ditangkap dan dihina. Kita tahu Tuhan Yesus tetap melangkah menuju kayu salib, menyelesaikan puncak pengorbanan perjalanan inkarnasinya. Saudara, tentu berbeda sekali pada umumnya manusia yang seringkali memakai kuasanya, kedudukannya, bahkan uangnya untuk memutuskan kehendaknya, memaksakan kehendaknya, yang sebenarnya semuanya itu sebuah kesalahan di hadapan Tuhan. Saudara, apa yang Yesus Kristus lakukan dalam inkarnasinya dengan segala yang dikorbankannya, semua dilakukannya dengan sukarela. Dikatakan di atas kayu salib menggambarkan berpadunya kasih dan sedih mengalir dari lukamu. Mahkota duri yang pedih menjadi keagunganmu. Andaikan jagat milikku dan kuserahkan padanya, tak cukup bagi Tuhanku diriku yang dimintanya. Itulah kutipan di dalam teks sebuah lagu di dalam Kidung Jemaat yang dikarang oleh Isaac Watts. Saudara, marilah kita bersyukur untuk apa yang dikerjakan Kristus mewujudkan pernyataan kasih-Nya. Setiap kita seharusnya menyadari bahwa kita orang yang sungguh-sungguh berbahagia jika kita mengalami dan menikmati pernyataan kasih Tuhan. Yang kedua, kebenaran apakah yang perlu kita renungkan dan pikirkan di balik pernyataan kasih Allah yang memberikan nyawanya sebagai pengorbanan yang mulia? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua ini adalah pernyataan kasih Kristus merupakan penggenapan satu-satunya dalam pengampunan, sebagai satu-satunya jalan pengampunan dan keselamatan. Saudara-saudara, kita seharusnya sungguh-sungguh melihat fakta kehidupan dengan jelas. Memperlihatkan bagaimana dosa telah merusak dan mencemari hidup manusia. Dosa membuat manusia melawan Allah dan kebenarannya. Dosa membuat manusia merusak lingkungan sekitarnya. Merusak relasinya dengan sesama manusia. Dosa bahkan merupakan kuasa yang bekerja dalam diri manusia sedemikian rupa. Membuat manusia merusak dirinya sendiri. Potensi dan kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan itu dalam kehidupan mereka dirusak karena nafsu keserakaan dan nafsu kedagingan. Perjanjian Lama mencatat dengan jelas tentang bangsa Israel merusak kehidupan mereka karena membiarkan dosa berada di tengah-tengah mereka. Saudara, bangsa Israel terkadang menolak kepemimpinan Allah di tengah mereka. Lebih memilih hidup menurut keinginan mereka sendiri dan mengikuti gaya hidup bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah Yahweh. Begitu mudahnya mereka melupakan kebaikan Allah, bahkan dengan berani melawan Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dosa begitu merusak. Bukan hanya pada waktu tertentu, tetapi 24 jam dalam hidup manusia. Sampai hari ini kita mendengar, membaca, dan menyaksikan betapa rusaknya kehidupan manusia bila membiarkan dosa berkelanjutan menguasai hidup mereka. Saudara, bagaimanakah manusia dapat tertolong dari belenggu dosa ini? Perjanjian Lama mencatat bahwa Allah adalah Allah yang penuh kasih, mengampuni manusia yang bertobat. Bila manusia mengakui dosa dan hidup berbalik kepada Allah, maka Allah hadir selalu berbicara pada para nabi, orang-orang pilihannya untuk menyampaikan kebenaran dan panggilannya, agar umat Allah itu bertobat dan berbalik hidup benar. Persembahan korban dengan pencurahan darah binatang yang ditentukan menjadi cermin bahwa pengampunan dosa membutuhkan pengorbanan.
Yesus Kristus membayar harga untuk dosa-dosa kita dengan menyerahkan nyawanya satu kali untuk selama-lamanya. Pengorbanan nyawanya merupakan cara yang tidak pernah bisa dilakukan atau tidak pernah bisa tergantikan oleh anak domba atau persembahan hewan lain apapun juga. Jalan pengorbanan nyawa Kristus merupakan penggenapan. Jalan satu-satunya bagi manusia untuk menerima pengampunan yang bernilai kekal satu kali untuk selama-lamanya. Pengorbanan nyawa Yesus Kristus di atas kayu salib memberikan kepastian pemulihan status diri manusia berdosa dari seteru Allah untuk memiliki status anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Orang-orang percaya yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya satu-satunya pasti mendapatkan warisan hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Saudara, sejak perjanjian lama, perjanjian baru, dan sampai kapanpun, bahwa untuk mengalami dan menerima pernyataan kasih Allah, manusia harus bertobat, meninggalkan dosa, dan menyerahkan hidup untuk percaya kepada Allah. Saudara-saudara, salah satu kisah nyata di balik film Mouse atau The Bridge mengisahkan di mana seorang ayah yang rela mengorbankan anaknya agar kereta yang hendak melaju melewati jembatan itu bisa melintasi dengan aman. Film ini mengisahkan kisah nyata pada tahun 1930-an. Di mana seorang pria yang bernama John Griffith yang bekerja sebagai pengontrol dari jembatan kereta api besar di seberang sungai Mississippi. Pada musim panas tahun 1937 itu, John Griffith membawa anaknya Greg yang berusia 8 tahun ke tempatnya bekerja untuk pertama kalinya. Siang hari itu John membiarkan jembatan terangkat sehingga beberapa kapal lewat karena tidak akan ada kereta yang akan datang untuk sementara. Dia berjalan ke dek observasi di mana mereka berdua makan siang. Di tengah ceritanya kepada anaknya, ia lupa bahwa kereta penumpang Memphis Express dengan 400 penumpang akan segera melintasi jembatan itu. Tanpa panik, tapi dengan sangat cepat dia melompat dari dek observasi dan berlari kembali ke menara kontrol. Dia meletakkan tangannya di atas alat kontrol untuk mulai menutup jembatan. Tapi sebelum menarik tuas, ia melirik ke bawah. Di bawah jembatan untuk melihat apakah ada kapal di bawahnya. Saudara, ada pemandangan yang menarik perhatian yang nyaris membuat jantungnya hampir berhenti. Putranya Greg telah tergelincir dari dek observasi dan telah jatuh ke dalam roda gigi besar yang menggerakkan jembatan. Meskipun anak itu masih hidup, namun kaki kirinya tersangkut di roda gigi utama. John tahu bahwa jika ia menarik tuas, maka tubuh anaknya akan hancur. Saudara, matanya berkaca-kaca panik. Pikirannya berputar. Apakah dia harus segera menolong anaknya? Tapi juga dia segera menyadari bahwa tidak ada cara lain yang dia bisa lakukan karena tidak ada waktu untuk melakukannya. Sekali lagi fluid kereta berbunyi lebih dekat dari sebelumnya. Dia bisa mendengar roda bergerak di atas rel dan suara mesin yang menderu. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Sehingga ia membenangkan kepalanya di lengan kirinya dan menarik tuas utama. Jembatan besar itu turun ke tempatnya. Dan dalam sekejap Memphis Express melintasi Mississippi. Ketika ia mengangkat kepalanya dengan wajahnya berlumuran air mata, dia melihat ke jendela yang lewat kereta itu. Ia melihat para penumpang di kereta api itu.
Tidak ada satu pun yang melayangkan pandangannya ke arah menara kontrol. Tidak ada yang melihat bagian roda penggerak jembatan. Dengan penderitaan hati yang memilukan, John Griffith berteriak, "Saya mengorbankan anak saya untuk Anda, apa kau tidak peduli?" Tapi tak seorang pun mendengar. Saudara, betapa memilukan jika kita seperti para penumpang kereta api Memphis Express. Kita sibuk dan tenggelam dalam rutinitas sehari-hari. Dan mungkin juga bergulat dengan pergumulan hidup dalam pekerjaan dan masalah-masalah hidup kita. Kereta api Memphis Express telah menjadi dunia kita. Dan kita hidup dari hari ke hari melupakan apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Allah Bapa mengutus anak, mati di kayu salib bagi kita yang berdosa. Adakah kita mau melihat pengorbanan Allah Bapa dan mau menghargai pengorbanan Kristus yang telah menyelamatkan kita? Saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus, tanpa pertobatan, tanpa hati yang hancur yang meratapi dosa-dosanya, tanpa mengundang Kristus memimpin dan menguasai hidup kita, maka siapapun tidak akan memahami dengan benar mengapa pernyataan kasih Allah yang terbesar ini dilakukan oleh Allah sendiri. Yesus Kristus tidak berdosa, tetapi di atas salib ia menjadi dosa bagi kita. Artinya dalam natur manusiawinya Yesus Kristus bisa mengalami semua tekanan seperti kita semua terima. Tetapi Kristus tidak menyerah kepada tekanan-tekanan itu. Dan natur ilahinya tidak mungkin berkurang atau terkompromikan oleh suatu pengaruh apapun dari luar. Saudara, dikatakan setelah merasakan pengalaman kita dan menangis bersama kita, dia mati di kayu salib dan mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan nyawa kita. Yesus Kristus menanggung dosa-dosa kita, mengambil tempat kita di atas kayu salib, membayar harga bagi kita dengan penderitaan dan kematiannya. Jika ia tidak mati untuk kita, maka berarti kita harus mati untuk dosa-dosa kita sendiri dan akan dihancurkan oleh beratnya yang tidak tertanggungan itu. Jalan satu-satunya penebusan dosa dan keselamatan bukanlah jalan yang murah, tetapi jalan yang sangat mahal, tak ternilai harganya, jalan anugerah. C.S. Lewis berkata, dia mengasihi kita bukan karena kita layak dikasihi, tetapi karena dialah kasih. Yesus Kristus mewujudkan pernyataan kasih yang terbesar di atas kayu salib, namun tidak berhenti di kayu salib. Dia adalah Allah yang menang atas maut dengan kebangkitannya. Itulah sebabnya John Stott berkata, perlunya pemberitaan yang utuh. Bahwa kita jangan sekedar memberitakan tentang kehidupan dan kematian Kristus di atas kayu salib, tanpa memberitakan kebangkitannya yang mulia. Setiap orang yang memahami pernyataan kasih Allah di dalam Kristus akan berkata pada dirinya untuk bertobat, meninggalkan kehidupan dosa, berseru agar Kristus hadir memimpin kehidupannya dan berbalik hidup yang benar. Pernyataan kasih Kristus bersifat kekal, Roma 8 ayat 31, marilah kita pahami sebagai ikatan dan kepastian kekal yang tidak dapat direbut oleh siapapun. Tidak ada kuasa apapun yang bisa pernah mendandingi kuasa Tuhan. Bahkan iblis dengan segala kemampuan, dengan segala jaringannya, tak akan pernah mampu untuk mengalahkan kuasa yang mengikat pernyataan kasih Kristus dalam kehidupan orang-orang percaya. Kebenaran apakah yang perlu kita renungkan dan pikirkan di balik pernyataan kasih Allah yang memberikan nyawanya sebagai pengorbanan yang mulia? Yang ketiga, pernyataan kasih Kristus merupakan panggilan mengasihi sama seperti Kristus mengasihi. Saudara-saudara, pernyataan kasih Kristus merupakan perwujudan kasih yang berkorban. Dan pengorbanannya mencapai puncak, yaitu penyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Saudara, salah satu penghalang murid-murid sulit memahami dan mempercayai sepenuhnya pernyataan kasih Kristus yang berkorban adalah mereka belum merendahkan hati mereka. Sikap murid-murid itu terlihat sampai Tuhan Yesus naik ke kayu salib, di mana mereka masih belum mengalami kemenangan dari fokus pemahaman diri sendiri
dan konsepnya sendiri yang penuh dengan kepentingan diri. Seringkali dalam kehidupan ini, pernyataan kasih dari kita sulit menjadi sebuah kenyataan di saat menuntut pengorbanan dari kita. Ada seorang yang bernama Carl menginap penyakit kanker dan membutuhkan transplantasi paru-paru ganda. Ia berdoa meminta paru-paru baru tetapi merasa tidak nyaman saat melakukannya. Ia mengakui bahwa berdoa untuk itu terasa janggal karena seseorang harus mati agar dia bisa hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dilema yang dialami Carl menegaskan kebenaran dasar Alkitab bahwa Allah memakai kematian untuk membawa kehidupan. Apa yang ingin disampaikan oleh Carl? Bahwa sesungguhnya dia tidak layak menerima wujud pernyataan kasih orang lain yang mempersembahkan paru-paru untuk dirinya. Saudara-saudara, kita seringkali terhalang mewujudkan pernyataan kasih karena sikap hati kita yang membeda-bedakan orang-orang. Kita wujudkan pernyataan kasih kita bagi orang yang kita anggap layak menerima. Kita masih membatasi wujud pernyataan kasih kita hanya diberikan kepada orang yang kita kenal baik. Bahkan semakin sulit kita mewujudkan pernyataan kasih kita jika menuntut pengorbanan pada orang-orang yang pernah berbuat kesalahan, menyakiti hati kita, dan pada orang-orang yang telah mengambil hak kita. Seandainya Yesus Kristus bersikap dan sama seperti kita manusia, maka kita manusia yang berdosa tidak akan pernah menerima dan mengalami wujud pernyataan kasih yang terbesar dari Yesus Kristus. Yohanes 15 ayat 14 dikatakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Tuhan Yesus mengatakan di hadapan murid-muridnya bahwa mereka adalah sahabatnya jikalau mereka melakukan apa yang diperintahkan. Perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ini merupakan representatif kepada semua orang percaya bahwa setiap orang percaya sebagai sahabat Kristus. Ungkapan sebagai sahabat merupakan sebuah keistimewaan bagi murid-murid pada waktu itu dan orang-orang percaya sepanjang sejarah. Ungkapan dijadikan sahabat Kristus menunjukkan keseriusan Allah membangun relasi dirinya dengan setiap orang yang hatinya menyerahkan hidup dan hatinya mengundang kehadiran Kristus, kepemimpinan Allah dalam hidupnya. Saudara-saudara, menjadi sahabat yang dimaksudkan Yesus Kristus bahwa ia membuat persahabatan dengan murid-muridnya bukan bergantung kepada ketaatan mereka kepada perintahnya. Tetapi ia maksudkan bahwa dalam kasih mereka satu sama lain, mereka akan dikenal sebagai mereka yang telah menjadi sahabat-sahabat Kristus, yang telah dijadikan sahabat-sahabat Kristus dengan membawa mereka ke dalam kasih Kristus. Saudara, wujud pernyataan kasih Kristus merupakan sebuah fakta yang terjadi dalam sejarah. Perwujudan pernyataan kasih Kristus melalui pengorbanan dirinya di atas kayu salib merupakan sebuah panggilan kepada setiap orang Kristen untuk menghadirkan kehidupan kasih dalam kehidupannya. Baik di dalam pemikirannya, di dalam perasaannya, di dalam perkataannya, dan di dalam perbuatannya. Mewujudkan pernyataan kasih dalam kehidupan menjadikan setiap orang Kristen menyaksikan diri sebagai sahabat Kristus. Kita harus menang atas diri kita, menang dari cara kita berpikir yang terkadang mendahulukan kepentingan diri. Kita perlu kerendahan hati. Kita perlu kesediaan berubah untuk belajar dari Kristus yang menghadirkan pernyataan kasih-Nya sampai puncak penyalibannya. Juru selamat kita merendahkan hati untuk tinggal di antara kita dan menyamakan dirinya dengan manusia. Kita terpanggil untuk menjadi penurut-penurut Allah, menjadi anak-anak yang kekasih dalam Tuhan dan hidup dalam kasih. Saudara-saudara, marilah kita menyaksikan diri sebagai sahabat Kristus dengan pernyataan kasih yang nyata. Menjadi seorang Kristen yang terbuka untuk memperkenalkan dan memberitakan Kristus Sang Juru Selamat, jalan satu-satunya bagi orang berdosa menerima penebusan dosa dan keselamatan. Marilah kita berkata kasih Kristus menguasai hidup kita sehingga kita berkeputusan untuk tidak lagi hidup bagi diri kita sendiri, melainkan bagi Dia yang mati bagi kita. Mewujudkan dengan pernyataan kasih Kristus melalui pernyataan kasih diri kita kepada setiap orang.
Saudara-saudara, Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Saudara-saudara, milikilah hati seorang yang tak pernah melupakan kebaikan Allah, yang telah mewujudkan pernyataan kasih Kristus yang terbesar bagi kita. Allah telah menerima kita dengan tulus. Mari kita menunjukkan sikap hormat dan menghargai pernyataan kasih Kristus yang terbesar bagi kita. Sebab Allah ingin hidup kita berarti dan benar. Marilah kita memberitakan pernyataan kasih Kristus yang terbesar ini, agar banyak orang yang berdosa boleh kembali kepada Tuhan dan mengalami pernyataan kasih Kristus dalam hidup mereka. Saudara-saudara, jika hari ini hidup saudara jauh dari Tuhan, dengan segala kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka berbaliklah kepada Tuhan. Marilah kita hidup bersyukur atas kehidupan yang masih dianugerahkan Tuhan. Jika ada di antara saudara belum menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, saat ini saya mengundang saudara-saudara, bukalah hati saudara. Mengakulah diri sebagai orang berdosa. Dan terimalah Yesus Kristus sebagai Juru Selamatmu. Pernyataan kasih Kristus begitu besar. Adakah di antara saudara berkata, saya ingin melayani Tuhan. Mendoakan anak-anak saudara agar melayani Tuhan. Dan bahkan ada di antara saudara mau menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Maka ambillah keputusan saat ini. Tuhan memanggil saudara-saudara. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, karena karya terbesar di atas kayu salib, Kristus menyerahkan nyawa untuk penebusan dosa dan keselamatan orang-orang berdosa. Wujud pernyataan kasih yang terbesar yang tidak pernah ada dalam sejarah. Wujud pernyataan kasih yang terbesar yang tidak mampu dan tidak akan pernah bisa dilakukan oleh manusia ciptaan-Mu. Kami sungguh bersyukur jikalau kami mengalami dan menikmati pernyataan kasih Tuhan yang terbesar. Ajarlah kami menghargai dan menghormati kasih-Mu yang terbesar. Dengan hidup berkenan kepada Tuhan. Dengan hidup mau dipakai Tuhan. Menyerahkan diri di dalam pimpinan Tuhan untuk berkorban, menghadirkan wujud pernyataan kasih yang Tuhan ingin terjadi dalam hidup kami. Tuhan, bagi setiap saudara-saudara kami Tuhan, yang berbalik kepada Tuhan, hamba-Mu percaya Engkau menerima mereka, mengampuni mereka, mengingatkan mereka untuk berkomitmen hidup berkenan kepada Tuhan. Sehingga hidup kami boleh bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, Engkau berkenan mendengar suara hati dan penyerang hidup bagi setiap saudara kami, yang hari ini mengambil keputusan untuk boleh mengundang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengaku diri sebagai orang yang berdosa. Engkau hadir memateraikan keselamatan di dalam kuasa Allah Roh Kudus, sehingga mereka menikmati wujud pernyataan kasih-Mu yang terbesar. Biarlah setiap kami ketika kami merenungkan pernyataan kasih-Mu yang terbesar ini, kami boleh berkata sebagai orang percaya, bahwa kami ingin mengambil bagian dalam pelayanan, memberitakan kabar baik, menyaksikan Kristus yang merupakan wujud pernyataan kasih yang terbesar bagi kami manusia ini. Bahkan banyak kaum muda boleh digerakkan dan terpanggil dan mentaati panggilan-Mu untuk menjadi hamba-hamba Tuhan, menyerahkan diri dibentuk dan dididik di sekolah teologi untuk pada waktunya menjadi hamba Tuhan yang penuh waktu. Tuhan, Engkau mendengar doa kami. Berkatilah jemaat-Mu Tuhan, supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan, melewati masa-masa pandemi COVID-19 ini. Kami juga berdoa Tuhan, untuk kebangunan rohani bagi setiap kami. Dan juga persiapan gereja-gereja untuk memulai kebaktian dalam bentuk onsite. Biarlah Tuhan tolong semua Tuhan.
dan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur atas firman Tuhan yang telah mulai kita dengar. Mari kita belajar seperti Tuhan Yesus yang memiliki kerendahan hati seperti hati hamba. Mari kita naikkan pujian ini, hati hamba. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesus.
Yesusku. Bapak Ibu Saudara, mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita dapat memberikan persembahan dengan 3 cara. Yang pertama dengan transfer via Zelle. Yang kedua, Bapak Ibu dapat memberikan cek dan juga dibawakannya kepada pastor di gereja. Atau Bapak Ibu dapat menyisikan dan juga diberikannya pada waktu kebaktian sudah normal kembali. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dan mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu dan berkat-Mu yang begitu banyak kami terima di dalam hidup kami. Dan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu, kami memberikan persembahan ini kepadamu ya Tuhan. Kau pakai persembahan ini untuk menjadi berkat bagi gerejamu di ICLA. Terima kasih Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengakhiri kesempatan ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kebaktian telah selesai. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Bapak Ibu Saudara, untuk warta pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan berita duka cita. Almarhum Ibu Rusmalia Komala, mama dari Ibu Indra dan juga Ibu Mira, dan mama mertua dari Pak Yus dan juga Bapak Jeffrey, telah dipanggil ke rumah Bapa di surga pada hari Sabtu minggu lalu. Kami dari segenap hamba Tuhan dan juga pengurus mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga besar. Kiranya Tuhan boleh memberikan penghiburan dan juga kekuatan bagi keluarga besar. Memorial Service almarhum Rusmalia Komala akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei jam 7 malam di Rose Hills Memorial Park, Skyros Chapel. Bapak Ibu Saudara, mari kita terus mendukung keluarga mereka di dalam doa agar sungguh mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu ingin didoakan secara pribadi maupun di dalam kebaktian doa Rabu malam, Bapak Ibu dapat menghubungi saya. Bapak Ibu juga dapat menghubungi penginjil Esther ataupun Ibu Yung Yung dengan nomor yang ada tertera di layar. Demikian Bapak Ibu Saudara, warta jemaat pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dia pilihku sebelum dunia ada.
Yesus.